mengundang emosi kita, mengundang perasaan kita untuk terus dapat merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yakub. Coba seandainya kita berada di posisi Yakub, apa yang kita rasakan? Ya, ya ada. Di ayat sebelumnya sudah disebutkan. Ada yang ingat ayatnya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu mimpinya kan? Aku lihat ada 11 bintang, ya. Ra'aitu ahada asyara kawkaba. Kaukab itu bintang. Wal qamar, dan bulan. Ra'aituhum, aku lihat bintang dan bulan itu seluruhnya li, kepadaku, sajidin. Itu isyarat kenabian. Saya ulang, itu isyarat kenabian Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih anak-anak padahal itu. Ya. Apa kata Yakub? La taksus ru'yaka li ikhwatik. Jangan ceritakan, mimpi kamu ini jangan ceritakan kepada saudaramu yang 10. Bakalan tambah nggak suka dia sama kamu, kan begitu bahasa kitanya. Jangan ceritakan itu. Cukup Yakub yang tahu. Kita lanjutkan. Ya, itu tadaburnya. Wa auhayna ilaihi. Di sini peran Allah. Kita lihat. Wa auhayna ilaihi. Bapak Ibu sekalian, wa dan bonus kan? Wa dan ini berarti auhayna dan naknya sebelumnya mati. Saya sudah jelaskan ini. Kalau ada huruf nun seperti ini dan huruf sebelumnya mati, maka berarti nunnya sebagai subjek. Ini kata kerja bentuk lampau. Kami telah titik-titik. Sama tadi dengan mereka. Kalau mereka tadi cirinya dhammah, waw mati, alif. Sekarang ciri untuk kami apa? Nah, rumusnya huruf na yang pakai alif, huruf sebelumnya mati. Kesimpulannya kata kerja bentuk lampau. Kami
Auha asal katanya dari kata wahyun. Wahyun artinya wahyu. Kalau auha, mewahyukan. Wahyun, auha, ini wahyu, auha, mewahyukan. Di sini subjeknya adalah kami, berarti kami telah mewahyukan. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan. Kaminya adalah Allah. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihi, kepadanya. Siapanya? Yusuf. Nyambung ceritanya di sini. Nah, sekarang kita bawa dulu, yuk kita melakukan perjalanan spiritual ribuan tahun yang lalu ketika peristiwa ini terjadi. Kita bayangin, berarti dalam perjalanan itu ada 11 orang kan? 10 orang saudara Yusuf, 1 orang Yusuf ketika itu berumur 9 atau 10 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun. Kesimpulannya berarti antara 9 sampai 12 tahun. Masih anak-anak kan? Pertanyaan saya, Yusuf tahu nggak kalau dia mau diajak pergi untuk dijahatin? Nggak tahu. Anak seumur itu nggak punya pikiran negatif, Bu. Ya, anak seumur itu nggak punya pikiran negatif. Apalagi kalau disebut diajak main, betul nggak? Yuk kita main yuk. Makanya sekarang penculikan anak-anak kecil itu gampang karena dia nggak punya pikiran negatif, polos. Tapi coba kita lihat, sayangnya Allah kepada Yusuf, Allah beritahu Yusuf, oke? Karena Allah sayang kepada Yusuf, karena ini calon nabi, Allah beritahu kepada Yusuf melalui apa? Auhayna. Apa tadi? Kami wahyukan. Bisa juga dalam bahasa sekarang kami ilhamkan. Dimasukkan pengetahuan ke dalam pikiran dan hati. Ya. Wa auhayna, dan kami wahyukan dan kami ilhamkan ilaihi, kepadanya. Siapanya? Oke. Kepada Yusuf. Kita lanjutkan. Ini satu lam, kedua huruf nun tasdid, ketiga huruf. Ya. Ini asal katanya nabba. Nabba'a artinya menceritakan. Jadi kalau ini saya bagi, sungguh, lanya sungguh, nun tasdid benar-benar, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan, hum, kepada mereka. Solat, la, sungguh, nun tasdid benar-benar, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan hum, mereka, bi amrihim. Oke, sini dulu. La tunabbi annahu. Bacanya kita harus paham dulu. La tunabbi annahu. La
tunabbi'a engkau menceritakan, nun tasdidnya benar-benar, hum sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka. Engkaunya siapa? Yusuf. Merekanya saudara-saudaranya. Ini yang diilhamkan oleh Allah kepada Yusuf. Apa yang diilhamkan oleh Allah kepada Yusuf? La tunabbi'annahum, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka bi amrihim, bi dengan amrihim, urusan mereka, perbuatan mereka. Amrihim, urusan mereka atau perbuatan mereka. Hada ini. Ini ayat keberapa ini? 15. Nanti ini kalau saya boleh bilang ini start cerita besarnya itu di sini. Mulai cerita besarnya itu di sini. Nanti di ayat sekian puluh Bapak Ibu akan ketemu lagi ayat ini, kebenaran ayat ini. Setelah peristiwa memasukkan Yusuf ke dalam sumur, berjalan puluhan tahun. Oke, ini dia. La tunabbi'annahum, sungguh benar-benar engkau akan ceritakan mereka bi amrihim, dengan perbuatan mereka. Hada ini. Ngerti nggak maksudnya? Nanti engkau akan menceritakan perbuatan ini kembali kepada mereka. Apa yang mereka perbuat pada kamu hari ini nanti akan diceritakan kepada mereka pada masa yang akan datang. La tunabbi'annahum, tadi sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka bi amrihim. Apa tadi bi amrihim? Dengan urusan atau dengan perkara. Hadza ini. Kita ulang. Wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihi, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yusuf. La tunabbi'annahu, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka bi amrihim, dengan urusan mereka, dengan urusan mereka. Ada ini. Kita teruskan dulu. Wahum, wa dan hum, mereka. Wahum, dan mereka. La, tidak. Yashkurun, menyadari. La yashkurun, mereka tidak menyadari. Sebenarnya la yashkurun ini bukan kata baru. Di ayat 12-an Al-Baqarah kita sudah ketemu. Ya? La yashkurun. Kita uji, kita lihat. Ayat 12 benar. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ayat 12. La yashkurun. Sama dengan ini. Ayat 15 surat Yusuf. Mereka tidak menyadari. Bedanya kalau di Al-Baqarah ayat 12 itu tentang orang munafik. Kalau Yusuf ayat 15 yang tidak menyadari di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Masih nyambung di sini kita. Alhamdulillah, 2 kali sudah kita ketemu kata yashurun. Yang kita ingat.
Wahum la yash'urun, sementara mereka, tadi wahnya artikan dan. Nah, kini kita tidak kaku dalam arti dan itu. Wah di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sementara mereka, padahal mereka la yash'urun, mereka tidak sah. Kan kalau orang yang berbuat jahat, kalau dia sadar bahwa ini akan terungkap, nggak akan jadi, Bu, berbuat jahatnya. Bener nggak? Ini ketika saudara-saudara Yusuf tadi mau membuangnya ke dasar sumur, dia nggak sadar kalau ini nanti akan diungkap. Nabba'a, tunabbi'a, ya. Nah, dalam konteks kejahatan aja lah sekarang. Kalau orang-orang berbuat jahat itu dan sadar kejahatannya akan terungkap nanti, nggak akan jadi. Itu sebabnya dia melakukan menutupi berbagai macam cara. Cara yang paling tren sekarang dalam tindakan kriminal adalah dengan menyemen, disemen. Nauzubillah min zalik, ya Allah, kelakuan manusia hari ini ya. Iya? Digali lubang, dicor, disemen, coba. Dimutilasi, dicor, disemen. Saking pengen supaya itu tidak tahu. Tapi apa? Ujungnya juga ketahuan. Jadi satu pelajaran tadi, karena sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf, anak yang polos, yang tidak mengerti kejahatan saudara-saudaranya, yang tidak berpikiran negatif tentang saudara-saudaranya, Allah beritahu Yusuf, auhayna, kami beri la tunabbi'annahum, sungguh benar-benar engkau akan ceritakan mereka, bi amrihim, dengan perbuatan mereka, hadza, ini, wahum la yash'urun, sementara mereka sendiri tidak menyadari kalau semua perbuatan mereka itu nanti akan terungkap. Faham ceritanya? Yang saya inginkan ibu satu ayat, tapi ibu bisa rasakan ada emosional kita yang main kan di sana. Ada emosional kita yang main di sana. Ya. Betapa coba zalimnya saudara-saudaranya terhadap anak yang umur belasan tahun. Ya, yang polos. Itu yang kedua, pelajaran keduanya. Kalau Allah sayang kepada kita, kuncinya itu. Kalau Allah sayang kepada seseorang, maka Allah akan beritahu. Pemberitahuan ini bukan dalam bentuk pengetahuan, tapi biasanya dalam bentuk sikap dan ucapan. Yuk, kita coba ulang. Ini pelajaran akidahnya yang akan kita bawa pulang dari cerita Yusuf di sini. Ya, mengapa Yusuf diauhayna, diberi wahyu oleh Allah, diwahyukan oleh Allah berkaitan dengan kejahatan saudara-saudaranya ini? Karena Allah sayang kepada Yusuf. Kata kuncinya sayang Allah. Kalau begitu yang perlu kita lakukan adalah carilah kasih sayang. Ketika ada yang berniat jahat kepada kita, sekalipun kita tidak tahu, ada Allah yang memberitahu. Melalui apa? Pemberitahuan ini bukan dalam bentuk pengetahuan, tapi biasanya tiba-tiba, Pak, mohon maaf, janji kemarin kita cancel ya, sementara saya tidak bisa lanjut dulu. Kita kadang-kadang tanpa tahu alasan kita tunda, kita batalkan. Kadang-kadang kita tanpa alasan. Sekarang sudah banyak contoh karena banyak media. Ingat peristiwa kecelakaan pesawat yang di Bengkulu salah ya? Iya, Lion yang ke Bengkulu kan? Ada orang yang dari Bogor macet di jalan, dia sudah marah-marah,
dan dia tidak telat, tidak ikut berangkat kan? Kita bisa bayangkan itu bagaimana menggerutunya di jalan tol, bagaimana dengan sebagai macamnya. Kalau dia pakai sopir, bagaimana mungkin dia ngomelin supirnya. Ya, kalau telatnya itu mungkin karena orang lain, mungkin dia ngomelinnya. Dalam hitungan jam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah telatkan dia supaya Allah selamatkan dia, betul? Begitu dengar pesawat jatuh dan semuanya meninggal, apa? Alhamdulillah. Nah, itulah cara Allah memberitahunya tadi. Ya. Sampai di situ saya pahami. Belajar dari cerita Yusuf. Apa kata kuncinya? Sayangnya Allah kepada Yusuf. Sayangnya Allah kepada Yusuf. Berarti yang perlu kita cari persamaan ini. Bagaimana caranya agar Allah sayang kepada kita, ya, sehingga insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihi, dan kami telah wahyukan kepadanya, pada Yusuf, la tunabbi'annahu, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka bi amrihim, dengan urusan mereka, hada ini, wahum, sementara mereka la yashur, mereka tidak menyadari, sementara mereka tidak menyadari bahwa nanti Yusuf akan membongkar, akan menceritakan kejahatan mereka. Wa au'ayna, nah, dua bertemu dengan alif kan? Jadinya 5. Ini dua harokat bertemu dengan alif. Wa au'ayna kalau laki-laki haza. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan mereka dengan urusan ini. Yo, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Lagi, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Ya, wa auhayna 1 2 3. La tunabbi'annahum
bi annahum bi amrihim hadza. Saya kasih satu contoh bahwa ketika kita baca ha di sini kan, dan dia di akhir ayat la, keluarin semua di sini, keluarin. Yang sesuatu yang nggak bagus di sini yang membuat ini kita sesek, keluarin. Bi amrihim hadza. Rasakan, coba rasakan lapangnya di sini. Ya, bi amrihim hadza. Niatkan, ya Allah, segala sesuatu yang membuat dada saya sempit, ya, dada saya merasa berat, keluarkan dengan hadza. Ya, ulang, wa auhayna, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. Lagi, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. Apa? Yuk, wa auhayna. 1, 2, 3. Di mana tadi yang agak ada macet dikit? Ya. Wa ala tunab kan? Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. Lagi, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. 1, 2, 3. Keren. Sorry kalau saya begini, saya ngeliatin mulut ya. Saya ngeliatin mulut. Dan rata-rata dia sudah begini, nggak begini. Kalau begini berarti baca kan? Kalau begini berarti baca. Dia begini. Oh, berarti udah hafal. Ya? Alhamdulillah. Sementara mereka, padahal mereka tidak menyadari. Bahasa Arabnya, wa hum la yash'urun. Sementara mereka, padahal mereka tidak menyadari. Wa hum la yash'urun. Ya. Wa hum la yash'urun. Sambil masukkan maknanya tadi, artinya sementara mereka tidak menyadari. Wa hum la yash'urun. Ulang dari wa auhayna. Wa auhayna ilaihi
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Hafal? Kita sambungin. Ini berarti kita bagi berapa potong ayat 15? 3 kan? Bagi 3. Potongan ketiganya tadi wahum la yashurun. Potongan keduanya mulai dari wa auhayna. Berarti pertamanya dari falamma. Oke? Ibu jangan lihat Quran, jangan baca bahasa Arabnya dulu, bahasa Indonesianya. Maka ketika mereka telah pergi bersamanya dan mereka telah bersepakat untuk menjadikannya di dasar sumur. Betul terjemahnya? Oke, tinggal terjemahin ke bahasa Arab. Maka ketika falamma mereka pergi, zahabu bersamanya bihi, dan mereka bersepakat wa ajma'u untuk menjadikannya ayyaj'aluhu di dasar sumur fi ghayabatil jub. Itu diacak-acak aja pun kita masih ingat. Keren. Yuk, dari falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ibu bisa rasakan ceritanya tadi. Ibu dapat detail ceritanya dari bahasa. Orang yang baca terjemahan belum tentu bisa sepaham itu. Kita tahu yang di dasar sumurnya itu yang mana, yang bersepakat itu kata-kata yang mana yang diartikan dengan sepakat. Yuk, dari falamma. zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa falamma 1, 2, 3. Ada beberapa poin sebelum kita tutup. Ibu sekalian, mulai Ahad depan
Saya berharap kita melatih keyakinan. Ya, kita melatih keyakinan. Saya, ibu, dan bapak semua kita bukan hanya tadabbur di sini, tapi kita melatih keyakinan. Keyakinan itu bisa kita peroleh pertama dengan ilmu, dengan iman, ilmu dan iman. Yang kedua dengan diamalkan. Yang ketiga terus dilatih. Insya Allah sampai nanti kita kepada tingkat haqqul yakin. Apanya yang kita ingin yakinkan? Satu di antara sekian fungsi Quran, dia sebagai syifa. Apa syifa? Nanti ibu kalau begini, saya juga lupa. Ini kalau bisa mulai dari awal kita buka airnya, taruh begini, taruh dekat kita ngaji. Ya, kalau perlu nanti bawa bapak ambil dua air mineral gelas itu. Yang satu buat ibu minum terus, yang satu ibu buka, biarin aja sampai selesai. Media air adalah media yang paling cepat menyerap, ya, yang paling cepat menyerap energi dari yang kita baca. Yang kita baca memang baru satu ayat, tapi berapa kali coba? Ya, nah, ibu taruh, ya, biarkan bacaan kita diserap oleh air ini. Habis itu kita minum atau kita bawa pulang, kasih sama keluarga. Ya. Sebelum minum doa dulu. Ya Allah, dengan berkah Al-Quran berilah hamba kesembuhan. Ya Allah, dengan berkah Quran tenangkanlah pikiran hamba. Ya Allah, dengan berkah Quran mudahkanlah segala urusan hamba. Boleh nggak kita doa gitu? Banget. Gitu. Apa pelajarannya tadi? Kita terus meyakini bahwa ini akan melahirkan itu keyakinan itu yang akan harus kita dapat. Kita sudah yakin, cuman bedanya tingkat keyakinan kita beda-beda. Ada yang yakinnya setengah hati, ada yang yakinnya, ya. Nah, ya. Jadi saya ingin kegiatan tadabbur ini banyak manfaat. Di sini ibu akan menjadi orang yang bahagia, bapak ibu menjadi orang yang bahagia dalam waktu 1,5 jam. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita butuh tenaga besar untuk menghadapi hari ini. Kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin, kan? Kita ingin hari ini segala urusan kita Saya kemarin sampai minta izin libur Zoom. Karena saya dari Jumat itu mata saya perih, bersin-bersin. Ini nggak berhenti pusing. Ini pararogel, kalau bahasa Sundanya pararogel semuanya. Iya. Tapi satu, selagi saya masih bisa lawan, saya terus ngajar. Subuh saya ngajar di Syuhada, habis Syuhada aku yakin. Selesai dari aku yakin harusnya saya Zoom. Nah, waktu Zoom itu saya minta istirahat. Saya libur Zoom, saya istirahat sebentar. Hanya modal Niosep dan ngajar. Kenapa? Karena jam 11 saya ada acara lagi sampai zuhur di Deplu. Malamnya lagi, subuh tadi lagi. Jadi virusnya pergi sendiri kali ya. Virusnya pergi sendiri kali, ya. Gitu. Jadi saya sangat yakin dan saya ingin kita juga sama mendapatkan hal yang sama, bahwa membaca Quran adalah syifa. Quran adalah syifa, ya. Kasih tahu ke yang lain, ajak teman-teman untuk kita sama-sama bahagia di sini. Di sini akan dibongkar muat. Yang negatif dalam diri kita akan dibongkar. Yang positif akan dimasukkan. Sehingga pulang nanti insya Allah sudah dengan aura yang positif. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu ahad depan insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi